Mari lihat bagian firman Tuhan yang saya siapkan buat kita semua dari Amsal 19 ayat 20 sampai ayat 29 yang tadi sudah kita baca. Amsal 19 ayat 20 sampai ayat yang ke-29. Perhatikan bagian firman Tuhan itu. Saya hanya mau membaca ayat 20 dan 21 untuk mengulang apa yang tadi sudah kita baca bergantian. Demikian firman Tuhan, Amsal 19 ayat 20 sampai 21. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini saya sudah baca kurang lebih 2 minggu kemarin untuk mempersiapkan khotbah ini. Dan saya dapat berkat yang luar biasa dari bagian firman Tuhan ini. Itu sebabnya saya mau ajak kita untuk merenungkan satu tema firman Tuhan dari tema besar kita sepanjang tahun ini. Dan tema kita minggu ini ialah tujuan hidup anak terang, atau tujuan hidup anak-anak terang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Amsal ini ditulis oleh Salomo atau Soleman. Kita tahu bersama bahwa Salomo itu adalah seorang yang bijaksana. Saya tidak usah jelaskan lagi siapa Salomo. Nanti saudara baca sendiri bagaimana riwayat hidup Raja Salomo. Saking dia bijaksana, saking dia berhikmat, raja-raja yang dulu ada di sekelilingnya itu datang untuk berguru. Mau tahu, mau cari tahu ini orang kenapa sampai dia punya hikmat seperti begini. Kenapa orang ini bijaksana seperti begini. Dan lihat, di dalam Amsal ini kita akan menemukan kata-kata bijak, perkataan-perkataan bijak. Karena memang orang yang menuliskan ini adalah orang bijak, seorang yang dikasih hikmat oleh Tuhan. Ingat ya, waktu dia berdoa ketika papanya, ayahnya Daud itu meninggal, lalu dia dipercayakan untuk menjadi Raja Israel. Dia berdoa, dia tidak minta apa-apa. Yang dia minta supaya Tuhan kasih dia hikmat, supaya dia dapat memimpin bangsa yang besar itu, supaya Tuhan kasih dia kebijaksanaan, supaya dia dapat melihat semua hal yang ada di dalam kerajaan itu dan bisa membawa bangsa Israel lebih sejahtera dan lebih makmur. Dan nanti lihat di dalam doa Salomo, Tuhan bilang, karena engkau tidak minta harta kekayaan, engkau tidak meminta semua ketenaran dan seterusnya, tapi engkau karena hanya minta hikmat, maka bukan hanya hikmat yang aku kasih, tapi aku juga memberikan kepada kamu kekayaan dan seterusnya dan seterusnya. Saudara perhatikan ayat 20 ini menarik sekali. Ketika kita bicara tentang tujuan hidup anak-anak terang, maka Salomo berkata, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Dia memberikan nasihat kepada orang-orang percaya, kepada kita semua. Dia katakan kalau kita mau bijak di masa depan, kalau kita mau memiliki tujuan hidup, kalau kita mau memiliki semua yang terbaik di masa depan, maka dengarkan nasihat dan terimalah didikan. Karena apa? Orang yang tidak mendengar nasihat dan tidak mendengar didikan, nanti baca sendiri itu ada di situ, di sana dikatakan hidup mereka itu seperti tidak punya arah. Begitu. Dan nasihat yang disampaikan oleh Salomo ini menarik sekali. Dia katakan kalau mau bijak, kalau mau hidupmu baik di masa depan, belajarlah mendengarkan nasihat dan terimalah didikan. Lalu ayat 21 dia lanjut begini. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Mengapa kita harus banyak mendengarkan nasihat dan terima didikan? Supaya kita bisa mengerti rencana yang kita buat itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Sebab di dalam hati kita ada banyak rancangan. Kita juga harus dengarkan nasihat orang tua, bukan? Sebagai anak, kita dengarkan nasihat orang tua.
Saya teringat sekali waktu itu, waktu saya kuliah S2, sebelum kuliah S2 saya kuliah S1. Waktu saya pulang, ayah saya sakit parah. Lalu usus buntunya itu pecah. Dia ada di tempat tidur dalam perawatan. Lalu aduh, saya ini berat hati sekali. Saya berat hati mau kembali lagi kuliah S2. Waktu saya ada dengan dia bercakap-cakap di tempat tidur, dia bilang begini, dengar papa nasihat, kembali ke Makassar, lanjut kuliah S2. Saya lihat dia di tempat tidur, dia bilang, "Nggak usah pikir saya pasti baik-baik saja. Kamu harus dengarkan nasihat saya, masa depanmu ada dan kamu harus lakukan itu, jalani itu." Waktu saya jalan dia masih dalam keadaan sakit begitu. Tapi karena dia memberi nasihat, ya sudah. Ayo kamu jalan, lakukan itu. Enggak apa-apa, enggak usah pikir-pikir macam-macam. Nanti biaya nanti papa akan urus segala macam. Ya udah, saya berangkat. Seandainya kalau hari itu saya tidak ikuti nasihat dia, belum tentu saya seperti ini. Belum tentu. Amsal Salomo katakan ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia. Saya waktu menyiapkan ini saudara, saya coba baca beberapa terjemahan ya. Terjemahan khususnya terjemahan Alkitab khusus di ayat 21 itu, banyaklah rancangan di hati manusia tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Terjemahan pertama bilang begini, banyak rencana dalam hati seseorang tetapi tujuan Tuhanlah yang menang. Kita punya rencana, tapi tujuan Tuhan yang menang. Tuhan yang berdaulat atas setiap rencana kita. Lalu yang kedua, ada satu terjemahan yang bagus sekali. Di sana dikatakan begini, Anda dapat membuat banyak rencana, tetapi tujuan Tuhan akan berlaku. Anda dapat membuat banyak rencana, tetapi tujuan Tuhan akan berlaku. Berlaku itu maksudnya begini, oke, saya bisa buat rencana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 10. Tapi kalau di dalam semua rencana saya itu tidak ada tujuan Tuhan di situ, maka semua rencana itu tidak akan terjadi, hanya tujuan Tuhan yang berlaku. Maksudnya ini. Oke? Lalu ada terjemahan yang berikut katakan begini, banyak rencana dalam pikiran manusia, tetapi tujuan Tuhanlah yang akan bertahan. Rencana manusia tidak akan bertahan lama. Tujuan Tuhanlah yang akan bertahan lama, bertahan selama-lamanya. Karena itu saudara, kalau kita mau buat rencana atau buat keputusan, pastikan bahwa rencana dan keputusan Tuhan itu menjadi bagian dari rencana kita. Perhatikan di dalam ayat itu, di sana dikatakan tetapi keputusan Tuhanlah. Saudara, kata keputusan Tuhan itu saya coba selidiki bahasa asli itu etsah. Etsah itu atau purpose bahasa Inggris itu artinya tujuan dan maksud. Jadi ayat itu katakan banyak rancangan di hati manusia tetapi tujuan Tuhan yang terlaksana. Maksudnya kalau kita buat rencana, apakah di dalam rencana kita itu ada tujuan Tuhan atau tidak? Kalau tidak ada tujuan Tuhan di dalam rencana kita, maka tujuan Tuhan yang tidak terjadi, maka tujuan Tuhan yang tidak ada itu di dalam rencana kita, membuat semua rencana kita tidak akan berhasil. Karena itu ketika saya menolong rumah tangga, saya katakan begini, kamu tujuan menikah itu apa? Tujuan menikah itu apa? Atau orang yang sekolah, dia kuliah, kamu tujuan kuliah bersekolah itu apa? Harus ada tujuan. Tujuan berbisnis, kamu berbisnis tujuannya itu apa? Harus pastikan bahwa di dalam semua rencana-rencana kita ada tujuan Tuhan di dalamnya. Kamu kejar-kejar sampai S2, S3, tujuan Tuhan apa di dalamnya? Kalau tidak ada tujuan Tuhan, maka semua rencana-rencana kita itu tidak akan terjadi. Pastikan itu. Karena Amsal katakan kamu boleh rencana, tapi keputusan itu hanya ada di dalam tangan Tuhan. Maka lihat di dalam Amsal 16 ayat 9, coba lihat. Saya kembali ke bagian depan. Amsal nasihat, memberi nasihat pada kita, mulai ayat 8. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran
daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Lalu ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita memikir-mikirkan jalan kita memikir-mikirkan rencana kita berusaha membuat keputusan-keputusan dalam hidup kita. Tapi jangan lupa, Tuhan yang menentukan arah langkah. Kita bisa rencana A, B, C, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka saya selalu katakan, kalau membuat rencana, mau membuat keputusan dalam hidup, ambil doa baik-baik dan ambil puasa baik-baik. Kenapa? Supaya tujuan Tuhan itu yang terjadi. Karena kita punya rencana ini mungkin hanya cuma 1 langkah, 2 langkah, tetapi Tuhan punya tujuan ini jauh sekali. Karena itu berdoa baik-baik supaya kita bisa ambil keputusan. Saya waktu mau kuliah S3 itu saya berdoa cukup lama loh, baru saya lanjut. Biar tujuan Tuhan yang terjadi. Karena bayangkan saja ambil kuliah seperti itu, biayanya dari mana? Pergumulan ini jarak jauh, harus terbang dengan pesawat pulang pergi. Secara manusia nggak mungkin. Tapi karena berdoa, bergumul dan minta pertolongan Tuhan dan minta supaya keputusan Tuhan yang terlaksana, maka akhirnya semuanya bisa jalan dengan baik. Itu sebabnya saya mau katakan buat kita semua, buat rencana. Silakan, harus buat rencana, tapi pastikan di dalam rencana kita ada tujuan Tuhan di dalamnya. Amin. Tidak ada orang. Bapak Gembala terbang jauh-jauh khotbah ini. Buat tujuan, buat rencana-rencana, tetapi harus pastikan tujuan Tuhan ada di dalamnya. Maka lihat di dalam Yohanes 17 ayat 4, Tuhan Yesus memberikan teladan khusus tentang tujuan hidupnya. Perhatikan di dalam ayat 4 Yohanes 17, di sana dikatakan begini, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus melakukan pekerjaan di bumi ada tujuan. Dia bukan datang di surga kurang kerjaan kemudian dia datang ke sini dan jalan-jalan. Ya sudah, weekend 3 tahun 6 bulan lalu kemudian dia pulang. Setelah weekend 3 tahun 6 bulan dia pulang ke surga. Kan Tuhan Yesus ada di bumi berapa lama? Kurang lebih 3,5 tahun kan? Ya kan? Bukan di surga tidak ada kerja, dia jalan-jalan ke bumi 3 tahun 6 bulan weekend kemudian dia balik. Enggak. Alkitab katakan ada tujuan Bapa yang dia mau lakukan di sana. Dan dia katakan, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku, dan seterusnya. Setiap orang, saudara dan saya, harus mengerti tujuan Tuhan. Sebab dengan tujuan yang jelas, maka saudara dan saya akan bergerak secara terarah. Oke? Kalau orang ada tujuan, pasti dia bergerak itu terarah, tanpa ragu, dan tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai situasi dan kondisi di sekitarnya. Itu kalau orang ada tujuan. Orang kalau ada tujuan Tuhan, dia benar-benar fokus, tidak ragu, dia bergerak terarah. Dan dengan demikian kita akan melihat perjalanan hidup kita ke depan akan semakin baik. Maka Amsal katakan, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Dengarkan nasihat dari firman Tuhan, baca Alkitab baik-baik. Kemarin waktu di doa saya sampaikan, waktu saya di atas pesawat saya baca kurang lebih 36 pasal. Orang kan di pesawat, mereka naik pesawat kadang-kadang ya sudah main game kan, isi waktu, saya main game. Saya enggak, saya baca 36 pasal dari Ayub. Dapat banyak sekali berkat, peneguhan, firman Tuhan mengajar secara pribadi tentang hal ini, tentang hal itu. Ini yang harus kita lakukan, kita harus memiliki tujuan hidup. Tujuan itu adalah sasaran atau cita-cita. Tujuan itu lebih dari sekedar mimpi. Oh, saya bermimpi mau bikin ini, bikin itu. Oh, itu bukan tujuan, itu baru mimpi. Tapi tujuan itu adalah sesuatu yang pasti, yang saudara melihatnya dengan iman. Oke, kalau saya mau kuliah, tujuan saya itu ini. Di dalam iman kita melihat itu.
Kita mau bekerja, tujuannya itu apa? Dan ketika kita melihat itu dengan iman, maka kita bergerak bersama-sama tanpa ragu untuk mencapai tujuan itu. Saya baca satu buku yang saya koleksi dari tahun 90 sekian. Ada seorang yang menulis, namanya Schwartz. Schwartz dia tulis tentang tujuan itu begini. Dia katakan begini, tanpa tujuan orang hanya berkeliaran dalam menjalani hidup ini. Tanpa tujuan orang itu berkeliaran, maksudnya berkeliaran ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, tidak jelas. Itu Schwartz kata. Mereka terhuyung-huyung tanpa mengetahui mereka akan pergi, dan akibatnya mereka tidak pernah sampai kemana-mana. Itu Schwartz. Tujuan itu harus kita miliki. Jadi kalau ada orang bertanya kepada saudara, tujuan saudara ini apa sekarang? Tujuan hidup saudara ini apa? Tujuan saudara bekerja apa? Tujuan saudara kuliah apa? Tujuan saudara buka bisnis itu apa? Harus bisa menjelaskannya, dan tentunya kita harus mengerti bahwa harus ada tujuan Tuhan yang tertinggi di sana. Itu sebabnya ada 3 prinsip ketika kita bicara tentang pentingnya tujuan hidup. Saya akan tunjukkan ayat-ayat untuk kita semua. Tapi saya mau tunjukkan ada 3 prinsip tentang pentingnya hidup dengan tujuan. Anak-anak terang itu harus punya tujuan hidup. Dan pentingnya memiliki tujuan hidup itu, saudaraku yang kekasih, karena tujuan itu merupakan penunjuk arah atau kompas bagi perjalanan kita. Kalau orang yang tinggal di desa mengerti tentang kompas. Kalau di kota kayaknya tidak terlalu mengerti deh. Karena kalau ketika masuk hutan, tidak tahu kompas, tidak tahu mana timur, barat, utara, selatan, sulit dia, mau keluar tuh sulit. Ya kan? Kalau orang di kota mah gampang. Begitu. Tujuan hidup itu adalah penunjuk arah atau kompas. Saya beberapa waktu lalu berjalan, pergi pelayanan di satu tempat, lalu orang-orang di situ memang hebat-hebat membaca mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan. Karena mereka terbiasa hidup di hutan, di mana-mana. Dan mereka gampang sekali. Oh, kompas ada bawa kompas juga. Oh, kompas arahkan begini. Ikut ini. Oh, ikut itu. Tujuan hidup itu adalah kompas, penunjuk arah. Sehingga itu yang membuat saudara tetap bertahan. Saudara tetap kuat dan maju menghadapi berbagai macam tantangan. Karena kita punya tujuan hidup. Itu sebabnya nanti lihat Kisah 20 ayat 22 sampai 23. Ayat itu ketika Paulus dilarang-larang untuk kembali ke Yerusalem, lihat di dalam Kisah pasal 20 itu, saya baca untuk kita semua. Dia katakan begini, ayat 22, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Jadi Paulus tahu dia melayani Tuhan, sengsara dan penjara menunggu dia. Dia tahu tujuan Tuhan untuk dia. Tuhan meskipun mengizinkan dia mengalami berbagai macam sengsara, masuk penjara, tapi dia tahu tujuan Tuhan ada di situ. Maka dia tidak menghindar. Perhatikan, orang-orang saat itu melarang dia untuk jangan pergi ke Yerusalem, karena di situ banyak sengsara. Nanti kamu ditangkap, nanti kamu dimasukkan ke dalam penjara dan seterusnya. Tapi karena Paulus tahu tujuan Tuhan bagi dia, maka dia tidak menghindar. Tidak berbelok, tidak melarikan diri dari tujuan Tuhan. Maka tujuan Tuhan itu adalah kompas. Kita harus punya tujuan hidup. Tujuan kita ini apa sih? Maka nanti renungkan sendiri. Sementara saudara bekerja, tujuan saudara ini bekerja untuk apa ya? Maka ketika ada masalah di pekerjaan, saudara tidak stres. Karena saudara tahu tujuan Tuhan di situ. Ketika saudara juga kuliah, ada banyak tantangan, saudara tidak putus asa. Karena mengerti bahwa ada tujuan Tuhan di situ. Paulus, dia mengerti tujuan Tuhan. Dan dia terus pergi. Dia terus pergi. Nanti lihat juga di 1 Korintus 9 ayat 26. Rasul Paulus katakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan
dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Orang kalau tidak punya tujuan, maka dia seperti petinju yang sembarang pukul. Tidak ada lawan di situ, dia pukul saja, pukul angin, maka capek. Energi keluar banyak, tetapi hasil tidak ada. Orang yang tidak punya tujuan itu seperti begitu. Energinya keluar banyak, tetapi hasilnya tidak ada. Paulus bilang, aku seperti petinju, aku bukan petinju yang sembarangan. Aku memukul, ada targetnya. Wah, makanya waktu kemarin tuh ada apa ya, disiarkan di mana itu? Ada seorang dari Sumatera Utara yang ikut UFC di mana itu? Saudi Arabia kah? Atau di mana? Dia berhadapan dengan lawan dari Korea, lalu di atas ring tinju dia pukul satu kali langsung selesai. Wah, ini keren nih, ya. Petinju, petarung itu harus punya tujuan, dan tujuan itu membuat mereka bergerak terarah. Waktu saya selesai kuliah S1, dosen kami bertanya begini, selesai kuliah kamu mau kemana? Apa yang harus kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Banyakan orang setelah kuliah tidak tahu mau bikin apa. Ya biasa masih penyesuaian ya, masih penyesuaian. Tapi berdoalah supaya Tuhan juga menolong kita agar kita tahu kita harus melangkah seperti apa, kita harus melakukan apa, sehingga akhirnya perjalanan hidup kita ke depan itu baik. Karena tujuan itu menunjuk, memberikan arah, dan menjadi kompas bagi kita. Saya diajar tentang doa dan tujuan. Ada buku yang saya baca, buku itu katakan begini, Anda harus tahu 5 tahun lagi dari sekarang Anda ada di mana. Anda bikin apa? 5 tahun dari sekarang. Jadi cara berpikirnya itu jauh. Dengan begitu kita berdoa, bergumul, menyerahkannya kepada Tuhan, dan kita bilang, Tuhan, kalau Tuhan menghendaki saya 5 tahun lagi akan melakukan ini, saya 10 tahun lagi saya akan seperti ini Tuhan. Untuk itu saya minta Tuhan biar tujuan-Mu yang terjadi dalam hidup saya. Itu orang yang punya visi. Tujuan itu sama dengan punya visi. Dan setiap kita yang adalah anak-anak terang, kita harus memiliki tujuan hidup. Maka tujuan hidup anak-anak terang itu harus ada. Berpikirlah mulai hari ini, apa tujuan hidup kita? Lalu yang berikut saudara, nanti saudara lihat Roma 8 ayat 18. Tujuan itu memberikan perspektif ke depan. Orang kalau punya tujuan hidup, dia punya cara pandang ke depan itu jauh sekali. Dia memikirkan hal-hal yang di belakang. Dia tidak memikirkan lagi apa yang ada di belakangnya. Dia memandang ke depan. Dia memandang ke masa depan. Maka di dalam Filipi 3 ayat 13-14, Paulus katakan begini, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan Allah dalam Kristus Yesus. Berlari ke depan, tinggalkan yang di belakang, tinggalkan masa lalu, tinggalkan semua sampah. Paulus bilang, dulu aku penganiaya jemaat, dulu aku bangga kalau aku menghancurkan jemaat. Itu dulu. Paulus bilang, sekarang saya nggak mau lihat itu lagi. Aku mau mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Aku mau berlari ke depan. Sekarang Paulus tahu tujuan Tuhan bagi dirinya adalah dia melayani Tuhan. Dia harus melangkah ke depan. Dan tujuan itu membuat perspektif Paulus bukan melihat ke belakang, tapi melihat ke depan. Orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang melihat ke depan. Betul? Orang-orang sukses, orang-orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang punya pandangan jauh ke depan. Dan anak-anak terang harus punya tujuan hidup. Mereka melihat ke depan, tidak melihat ke belakang, tidak melihat masalah-masalah yang mereka hadapi, tidak melihat tantangan-tantangan di sekeliling mereka, tapi mereka selalu melihat ke depan. Sebab tujuan Tuhan itu membawa kita untuk melihat hal-hal besar
yang ada di depan kita. Yang ketiga, saudaraku yang kekasih, tujuan juga itu memberikan skala prioritas. Orang kalau punya tujuan hidup, dia ada punya prioritas. Ini yang dilakukan, ini dia tidak lakukan. Ini dia lakukan, ini tidak dia lakukan. Mana yang harus dia ambil, mana yang harus dia tolak. Mana yang harus dia tahan, mana yang harus dia lepaskan. Itulah orang yang punya tujuan. Dia tahu prioritas dalam hidupnya. Saudara, ini penting sekali. Nanti saudara baca ya, Yohanes 6 ayat 15. Itu ayat terakhir dari sebuah cerita di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya pernah khotbah di situ ya. Lalu kemudian orang-orang itu makan sampai kenyang. Lalu kemudian ada sisa 12 bakul. Setelah itu orang-orang datang hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Wih, dapat banyak pengikut nih. Ya kan? Yesus sudah tenar nih. Ya kan? Peluang terbuka untuk memiliki jabatan politis sebagai raja. Sebagai raja Yahudi, dia punya peluang. Dia pergi kemana-mana, lakukan mujizat, ada banyak orang disembuhkan. Itu kalau hari itu kampanye, pasti Yesus bisa terpilih loh. Ya kan? Banyak orang yang sudah dia tolong. Dan orang-orang di sekelilingnya bilang begini, kayaknya dia cocok jadi raja ini. Mereka datang kepada Yesus dan mereka bilang gini, ini ada, mau enggak? Ini ada sebuah tawaran penting nih, jadi raja. Kalau kena kita sudah ambil. Betul enggak? Kalau ada tawaran yang hebat yang diberikan kepada saudara, kira-kira saudara ambil atau tidak? Ambil atau tidak? Ambil, kalau tujuan Tuhan ada di situ ambil, jangan ragu. Tapi kalau tidak ada tujuan Tuhan di situ, berpikir 2 kali. Yesus ditawarkan untuk menjadi raja. Wow, ini peluang besar, kapan lagi dia bisa jadi raja orang Yahudi? Pengikut-pengikut itu banyak sekali yang datang. Mereka mau bawa dia paksa untuk menjadikan dia raja. Yang Yesus lakukan apa? Ia menyingkir ke gunung. Dia pergi seorang diri. Pergi seorang diri untuk bikin apa? Pasti dia pergi seorang diri berdoa. Dan Yesus tidak mengambil peluang itu. Jangan terkecoh dengan peluang-peluang besar yang bukan kehendak Tuhan. Amin. Saudara kayaknya tidak yakin Pak Gembala khotbah hari ini. Jangan terkecoh dengan peluang-peluang besar yang bukan kehendak Tuhan. Sebab kalau kita terkecoh dengan itu hanya nanti sebentar saja. Tidak lama itu. Yesus tahu bahwa Bapa tidak mau agar dia mengambil posisi sebagai raja Yahudi. Bukan itu tujuan Allah bagi dia untuk datang ke dunia. Itu sebabnya mereka mau bawa dia dan paksa dia tolak. Dia tolak. Dalam pelayanan juga begitu. Saya tidak mudah untuk menerima pelayanan. Pelayanan saya berdoa dulu. Oh enggak, ini bukan prioritas. Saya enggak mau. Yang ini, oh ini bukan prioritas. Saya enggak mau. Saya bekerja melayani dengan prioritas. Dan itu yang saya mau katakan, kita harus belajar. Karena tujuan itu memberikan prioritas. Tujuan itu membuat kita tahu ini prioritas atau bukan. Jangan terkecoh. Jadi raja gaji besar toh? Jadi raja punya otoritas toh? Jadi raja dapat fasilitas tidak? Dapat. Tapi tidak ada tujuan Allah di situ. Yesus enggak mau. Kadang-kadang kita terkecoh dengan gaji besar, fasilitas banyak, lalu kita ambil. Kalau itu tujuan Tuhan, saya orang pertama yang katakan ambil. Tapi kalau bukan tujuan Tuhan, berpikir 2 kali. Wah, pulang ada yang pikir-pikir nanti. Tapi yang saya mau katakan begini, kita coba belajar dari firman Tuhan deh. Bahwa ketika kita hidup sebagai anak-anak terang yang punya tujuan, maka tujuan itu membawa kita untuk melihat mana prioritas. Makanya itu susun prioritas hidup dengan baik. Yohanes 4 ayat 4. Lihat, orang Yahudi tidak suka lintasi daerah Samaria. Tapi Yesus, dia mau lintasi daerah Samaria.
Maka di Yohanes 4 ayat 4, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Kenapa? Karena dia tahu ada jiwa di sana, ada perempuan Samaria itu yang perlu diselamatkan. Orang Yahudi bilang lewat Samaria itu bukan prioritas. Yesus bilang lewat Samaria itu prioritas. Karena ada tujuan Allah di sana. Dia harus ada di Samaria supaya ada jiwa di sana dimenangkan. Orang yang punya tujuan hidup itu kalau dia lakukan sesuatu itu pakai prioritas. Amin. Makanya Filipi pasal 1 ayat 22 juga di sana Paulus katakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Itu prioritas. Nanti lihat lagi Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42, Maria dan Marta ya. Siapa yang sibuk-sibuk kerja siapkan semua makanan, siapa? Marta. Marta ini dia bilang, sahabat saya, Tuhan saya, guru saya datang ke rumah. Resep-resep terbaik dikasih keluar semua dari dapur. Ya kan? Wah, bikin inilah, bikin kapurung. Enggak, di sana ada kapurung. Bikin roti lah, bikin apalah semua. Semua dia sajikan. Lalu dia berharap ketika Yesus melihat semua masakan-masakan itu dan Yesus bilang, Marta, kok hebat ya? Resepnya apa ini? Dia berharap Yesus tanya ini. Lalu kemudian dia komplain, Tuhan, tolong bilang Maria, masa saya sendiri kerja ini? Lalu apa jawab Tuhan Yesus? Marta, engkau sibuk dengan banyak perkara, tetapi Maria telah memilih bagian yang terbaik. Duduk di kaki Yesus dan dengarkan firman Tuhan lebih baik daripada kau masak-masak di sana sampai kau tidak bisa berdoa lagi. Amin. Yang kerja-kerja begitu, tapi kalau hari perhentian Tuhan ibadah. Amin. Doa-doa. Prioritas. Sebab waktu Tuhan untuk kita itu terbatas. Maka miliki prioritas. Karena itu saudara yang kekasih, perhatikan. Saya mau cepat saja. Paling tidak ada 5 tujuan Allah bagi orang percaya. Ini saudara harus tahu. Paling tidak ada 5 tujuan Tuhan. Tujuan Allah bagi setiap orang percaya. Yang pertama tadi saya sudah sedikit singgung, tetapi saya mau ulangi ini. Tujuan Tuhan bagi setiap kita orang percaya ialah kita harus hidup memuliakan Dia. Kalau pekerjaan itu memuliakan Tuhan, ambil. Kalau engkau kuliah, lalu di dalam kuliah itu engkau memuliakan Tuhan, lakukan. Kalau engkau berbisnis dan bisnismu itu memuliakan Tuhan, kerjakan. Sebab itulah tujuan Tuhan bagi kita. Dia mau agar kita memuliakan Allah. Kalau engkau menikah, lalu engkau menikah untuk memuliakan Allah, lakukan. Tetapi kalau engkau menikah, lalu engkau tidak mengerti bahwa pernikahan itu untuk memuliakan Allah, jangan menikah dulu. Kadang-kadang coba kalau kita punya teman dia buat salah di kampus kah atau di tempat kerja kah, kita mau ngomong ini kan susah ya. Aduh, nanti dia tersinggung atau nanti begini. Tapi enggak, anak-anak Tuhan itu punya tujuan hidup. Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, lakukan itu. Justru disitulah Tuhan mau agar kita memuliakan Dia. Itu sebabnya tujuan Allah bagi orang percaya supaya mereka hidup memuliakan Dia. Amin. Kalau ketemu saya dosa, saya bilang dosa. Mau siapapun, mau keluarga, mau saudara, mau sahabat, mau siapa, bilang. Sebab kalau saya tidak bilang, mereka punya kesalahan menjadi apa itu, saya akan tanggung. Ya, tegang sekali ya. Pada saya sudah santai ngomongin. Amin. Tujuan hidup orang percaya, kita harus hidup memuliakan Allah. Sebab firman Tuhan katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat hafalan kita 3 minggu lalu. Dari mana? Kolose 3 ayat 23. Amin. Lalu yang kedua, saudara yang kekasih, paling tidak ada 5 tujuan. Saya mau cepat saja. Yang kedua, tujuan hidup, tujuan Allah bagi hidup orang percaya yang kedua ialah orang percaya harus hidup menyembah atau beribadah kepada Dia. Ibrani 10 ayat 25 itu yang selalu kita baca ya, ayat hafalan kita juga. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang.
1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tuhan mau agar kita beribadah. Kalau saudara punya pekerjaan membuat saudara lama-lama tidak beribadah, tanya Tuhan, ini tujuan Tuhan atau tidak? Kalau saudara melakukan berbagai aktivitas berlama-lama saudara sudah tidak bisa beribadah, apa itu yang Tuhan mau? Itu sebabnya kita harus mengerti tujuan Tuhan. Dia sudah menyelamatkan kita dan Dia mau kita menyembah Dia, beribadah kepada Dia. Lalu yang ketiga saudara, secara cepat, Matius 5 ayat 48. Tujuan Allah bagi hidup orang percaya supaya orang percaya menjadi serupa dengan Dia. Ayat itu katakan, Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sempurna yang dimaksudkan di sini ialah bicara tentang mengikuti karakter Dia. Kita manusia tidak sempurna memang. Tapi yang dimaksudkan dengan sempurna di sini ialah kita belajar mengikuti gaya hidup Kristus. Itu yang Tuhan mau. Orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang mengikuti gaya hidup Kristus. Gaya hidup dunia tidak diterima di surga. Enggak ada itu. Cara hidup duniawi itu tidak diterima di surga. Maka selama kita hidup di dunia, kita harus belajar untuk terus bertumbuh dan menjadi serupa dengan Dia. Di tempat pekerjaan, belajar menjadi serupa dengan Dia. Di kampus, belajar menjadi serupa dengan Dia. Di tempat bisnis, belajar menjadi serupa dengan Dia. Dan yang keempat, tujuan Allah bagi kita, orang percaya. Kita harus hidup untuk melayani Dia. Yohanes 12 ayat 26. Katakan begini, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ini salah satu ayat yang kenapa membuat saya mau terus melayani. Karena kalau saudara dan saya melayani, tidak perlu engkau dapat penghormatan dari manusia. Penghormatan dari Bapa sudah cukup bagi kamu dan saya. Amin. Jadi orang Kristen harus melayani. Tidak boleh ada penonton. Semua harus melayani. Karena itu semua talenta karunia yang kita punya, mari kita pergunakan untuk melayani Dia, Raja di atas segala raja. Sebab pada waktunya Dia akan minta pertanggungjawaban. Dia akan bilang gini, saya kasih kamu kesempatan hidup, contohnya 50 tahun, kamu layani saya enggak? Apa kamu hanya jalan-jalan, makan, duduk nongkrong? Apa itu yang Tuhan mau? Tidak. Di surga tidak menerima para penonton. Di surga tidak menerima orang yang tidak melayani Dia, melayani Allah selama di bumi. Di surga adalah mereka yang menjadi bagian dari para pelayan Tuhan. Itulah, karena ayat itu katakan, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Dan di mana Bapa berada, di situ pun mereka berada. Amin. Yang terakhir, tujuan Allah bagi kita, orang percaya, kita harus menjadi saksi. Ayat itu menjadi ayat hafalan kita, bukan? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tetapi di dalam ayat Kisah 1 ayat 8 juga ada. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu di Kisah 1 ayat 8. Di Matius 28 ayat 19 sampai 20 bilang apa? Karena itu pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Ajarlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kemudian baptislah dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Saudara harus jadi saksi dimanapun saudara berada. Di rumah jadi saksi. Jadi kesaksian untuk lingkungan, untuk tetangga, di tempat kos jadi saksi. Maka kalau ada orang yang bertamu ke tempat kosmu, saudara harus lihat dulu, ini tamu kalau dia datang ini dia kira-kira saya bisa jadi saksi enggak? Ini tetangga ngomong apa enggak? Jadi saksi. Semua kita harus menjadi saksi. Jangan nanti orang omong kita, oh ini dia enggak jelasin. Dia kerjanya apa sih? Kok orang bolak-balik masuk ke tempat dia, ini siapa ini? Tidak jelasin. Kita tidak menjadi kesaksi. Semua kita dalam hubungan-hubungan kita harus menjadi saksi.
Amin. Coba bisa lihat orang di sebelah, mukanya cocok jadi saksi atau tidak? Pasti cocok lah. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan kita. Ingat, ini sudah sampai ke sini-sini, khotbahnya sudah sampai di tujuan anak-anak terang. Kita udah bahas banyak hal ya. Dan saya berharap tahun depan betul-betul terang itu terang betul. Jangan hanya terang redup, terang redup, terang redup. Lama-lama kayak lampu di diskotik. On and off, on and off, on and off. Enggak kayak gitu. Tahun depan harusnya lebih bersinar lagi. Tahun ini menjadi terang, semakin bersinar lagi untuk kemuliaan Tuhan.